tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-213 ini, didukung oleh para pemain, Guritno Tunggal sebagai Ki Buyut Gatra, Eli Ermawati sebagai Meisin, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dibantu oleh Kristianto dan Priscilia, dan pembawa cerita, Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin berpapasan dengan Ki Buyut Gatra, kepala desa Binor yang bermaksud mengungsi bersama keluarganya. Ki Buyut Gatra berusaha mencegah Meisin agar jangan sampai masuk desa Binor, karena bencana wabah penyakit menular itu sangat berbahaya. Ki Buyut Gatra merasa sedih sekali melihat malapetaka yang menimpa desa kelahirannya. Hampir 20 tahun lamanya saya memimpin desa ini, Nyai. Dulu desa ini gersang. Dulu desa Binor seperti tidak pernah dijamah kemajuan. Kemudian saya berjuang keras bersama pembantu-pembantu saya untuk mengembangkan desa ini seperti desa-desa yang lain. Sedikit demi sedikit, saya mulai memperoleh kepercayaan mampu mengangkat desa ini ke taraf yang lebih tinggi. Dan setelah 20 tahun berjuang penuh cucuran keringat, setelah desa ini mulai nampak berseri-seri, bencana datang tanpa diduga, Nyai. Binor
Apakah akhirnya kau akan tenggelam lagi seperti 20 tahun yang lalu? Kasihan kau, Binor. Kasihan desa kelahiranku ini. Oh, Dewata yang agung. Dosa apa yang telah kami lakukan sehingga kau mengutuk desa Binor sedemikian beratnya? Ki Buyut. Iya, Nyai. Kalau kau mencintai Binor, mengapa kau justru pergi meninggalkan desa ini pada saat sedang ditimpa bencana? Nyai Paricara, aku mencintai desa kelahiranku. Tapi aku lebih mencintai keselamatan keluargaku, Nyai. Aku tidak mungkin bertahan di desa ini. Satu persatu tetanggaku sudah direnggut maut, Nyai. Bahkan beberapa orang pembantuku yang setia sudah binasa di mangsa wabah. Tidak, Nyai Paricara. Tidak. Kami harus pergi. Kami tidak mungkin bertahan, Nyai. Kalau Nyai mau mendengar nasihatku, akan lebih baik kalau Nyai Paricara kembali ke Pasuruan 1. Desa Binor sudah tidak mungkin diharapkan lagi, Nyai. Kalau Nyai Paricara masuk ke dalam sana, Nyai akan menemukan pemandangan yang memilukan hati, Nyai. Panggilan hidup saya adalah seorang tabib, Ki Buyut. Dan seorang tabib mempunyai kewajiban utama, ialah menolong sesama hidup. Saya tidak mungkin tinggal diam melihat sebuah desa dirusak bencana. Saya harus berbuat sesuatu untuk Binor. Nyai, pikirkanlah 2 atau 3 kali lagi sebelum Nyai memutuskan masuk wilayah Binor, Nyai. Saya tidak mengada-ada. Saya menghargai niat baik Nyai Paricara menolong warga desa Binor. Tapi saya kira usaha itu tidak akan banyak gunanya, Nyai. Lebih baik Nyai berpaling kepada yang lain. Masih banyak warga desa lain membutuhkan pertolongan Nyai. Terima kasih atas nasihatmu, Ki Buyut. Tapi saya sudah bertekad tidak akan mengurungkan niat saya. Saya harus masuk desa Binor. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri penderitaan warga desa Binor. Dan kalau mungkin, saya akan berusaha meringankan beban mereka. Kalau begitu, baiklah Nyai Paricara. Saya sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pandangan. Tapi kalau Nyai Paricara bertekad masuk Binor, silakan. Sekarang kami mohon diri, Nyai. Benar apa yang dikatakan Ki Buyut Gatra, Nyai. Lebih baik Nyai mengurungkan niat Nyai masuk ke desa Binor. Karena hal itu bisa membahayakan keselamatan Nyai sendiri. Bapak Wali Kadep, saya sudah biasa menempuh bahaya. Bahaya ada di mana-mana. Bahkan saya masih hidup hingga sekarang. Karena berkat bantuan Dewata Agung, saya berhasil meloloskan diri dari terkaman-terkaman bahaya. Saya sudah pasrah. Inilah panggilan hidup saya. Tabib, saya tidak akan mundur lagi. Ya, saya tahu, Nyai. Saya tahu watak dan sikap Nyai Paricara. Nyai pasti tidak akan mundur hanya karena takut terancam bahaya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Nyai? Bapak Rakih Pamintihan, Bapak Wali Kadep. Iya. Terima kasih, karena Bapak berdua sudah mengantarkan saya sampai ke tempat ini. Selanjutnya, lebih baik Bapak Rakih dan Bapak Wali Kadep kembali ke Pasuruan 1. Sekarang juga, saya akan masuk Binor.
Selesai berkata, Meisin menyambar keranjang berisi macam-macam jenis daunan, kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan kereta. Langit malam tidak begitu cerah. Ada beberapa gumpal awan bergulung-gulung di angkasa. Rakeh pamintihan mendesah perlahan. Wali Kadep berdiam diri di atas kereta kuda. Mereka menatap Meisin yang melangkah semakin jauh memasuki perbatasan Binor. Tak lama kemudian, bayangan Meisin lenyap di kelokan jalan. Sekarang, bagaimana Kakang Wali Kadep? Apa kita akan kembali ke Pasuruan 1? Lebih baik kita tunggu di sini saja. Aku tidak sampai hati membiarkan Nyai Paricara bertarung sendirian melawan wabah penyakit menular itu. Kita tunggu di sini saja. Kalau sampai besok pagi Nyai Paricara belum kembali, kita bisa berbuat sesuatu. Nyai Paricara, wanita satu ini benar-benar tidak gentar menghadapi bahaya. Sementara kepala desanya sendiri pergi mengungsi, dia malah masuk wilayah Binor. Iya. Dia memang seorang wanita yang mempunyai kemauan keras sekali. Tekadnya bagaikan baja. Sebenarnya aku malu, Wali Kadep. Tapi, ya, bagaimana lagi? Memang kenyataannya aku merasa takut. Terus terang, aku tidak berani melakukan tindakan penuh bahaya seperti Nyai Paricara itu, Wali Kadep. Sekalipun tidak mudah, sebenarnya kita pantas mencontoh sikap hidupnya. Sementara itu, Meisin masih terus melangkah perlahan-lahan semakin jauh memasuki wilayah Binor. Memang suasananya cukup menyeramkan. Desa itu bagaikan desa mati, bagaikan desa yang baru saja dilanda amukan gunung berapi atau bencana alam yang lain. Sesampai di perempatan jalan kecil, Meisin berhenti sejenak. Dia mencuci kedua belah tangannya dengan arak Cina. Demikian pula kaki dan bagian-bagian tubuhnya yang terbuka. Semua dicuci, dibasahi dengan arak Cina. Dan setelah itu, Meisin melanjutkan perjalanan. Dia melangkah perlahan-lahan, menyusuri jalanan desa yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon jenis tanaman pantai. Setelah melintasi sebuah ladang yang sepertinya tidak terawat dengan baik, Meisin melihat sebuah rumah kecil di tepi jalan, dan dia melangkah ke sana. Dia ragu-ragu sejenak. Dia tidak mendengar suara apapun juga. Suasana benar-benar sepi, mencekam. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bencana kematian. Apakah ada orang di dalam? Permisi? Apakah ada orang di dalam? Setelah beberapa kali mengetuk pintu, Meisin mendengar suara gerakan manusia dari balik dinding rumah. Meisin menunggu beberapa saat lamanya. Wajah seorang laki-laki setengah tua muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, sepertinya kurang tidur. Laki-laki itu sesaat lamanya menatap Meisin. Meisin mengangguk kecil. Siapa kau? Saya Nyai Paricara. Saya sudah mendapat izin untuk memasuki wilayah Binor. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di desa Binor ini. Apakah ada yang bisa saya bantu?
Nyai Paricara. Rupanya kau Nyai Paricara. Mungkin kau bisa membantu kami, Nyai. Lihatlah, istri saya sedang sekarat. 2 orang anak saya sudah jatuh menjadi korban, dan sekarang giliran istri saya. Mungkin sebentar lagi giliran saya sendiri. Lihatlah, Nyai. Mari ikut aku. Lihatlah keadaan istriku, Nyai. Laki-laki itu membawa Meisin memasuki ruangan tengah. Seorang wanita setengah tua terbaring lemah di atas balai bambu. Keadaan wanita itu sangat menyedihkan. Wajahnya pucat pasi, matanya redup, dan sebentar-sebentar mata itu seperti ingin menutup. Lihatlah keadaan istriku. Kukira dia tidak mungkin ditolong lagi. Aku hanya tinggal menunggu istriku dijemput maut, Nyai. Tenanglah, Pak. Saya akan berbuat sesuatu untuk istri Bapak. Tenanglah. Barangkali apa yang saya lakukan ini tidak banyak gunanya. Barangkali saya akan gagal. Tapi saya ingin berbuat sesuatu untuk menolong istri Bapak. Oh, terima kasih, Nyai Paricara. Tapi mungkinkah istriku bisa disembuhkan? Kukira harapannya tipis sekali, Nyai. Wabah penyakit Magela ini sangat ganas. Tak ada orang yang mampu menyelamatkan nyawanya jika wabah itu sudah bersarang di tubuhnya. Semuanya akhirnya berhadapan dengan maut. Tak ada yang bisa meloloskan diri. Maaf, Pak. Saya akan membuat ramuan daun-daunan. Dapatkah Bapak membantu saya sedikit? Tolong ambilkan air hangat. Baik, Nyai. Saya akan menjerang air sebentar. Tidak usah banyak-banyak, Pak. Cukup 1 mangkok. Baik, Nyai. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin segera memetik beberapa lembar daun untuk ramuan obat. Salah satu di antaranya bernama daun jangga kanya. Jangga artinya leher, kanya artinya gadis. Tangkai daun itu memang mirip leher seorang gadis yang jenjang. Bentuk daun bulat seperti wajah gadis. Daun itu memang sudah sedikit langka, apalagi di daerah pesisir. Meisin segera bekerja meramu daun-daunan, meremasnya di dalam mangkok berisi air hangat, kemudian menuangnya ke dalam cangkir. Burung itu masih terus bersuit. Burung iblis itulah yang membawa bencana ke desa ini, Nyai. Apakah itu merupakan kepercayaan masyarakat desa Binor? Bukan hanya kepercayaan masyarakat desa ini, Nyai, tapi kepercayaan hampir semua masyarakat desa yang bertebaran di tepi pantai Jawa Timur ini. Mungkin ada 1 atau beberapa orang warga desa berbuat dosa besar. Dosa yang sangat berat, yang tidak mungkin diampuni lagi. Dan akibatnya desa ini terkena kutukan Dewa Maut. Menurut kepercayaan kami, burung itu adalah utusan Dewa Maut, Nyai. Dia akan terus bersiul sepanjang malam, menjemput nyawa korban-korbannya. Saya sudah selesai meramu obat. Mudah-mudahan saja ramuan ini dapat meringankan penderitaan istri Bapak. Nah, tolonglah, Pak. Istri Bapak harus minum ramuan ini. Biarlah saya yang memberikannya, Nyai. Nyai. Apa kau masih bisa mendengar suaraku, Nyai? Sakit sekali. Nyai Paricara datang kemari untuk menolongmu. Dia membuat ramuan daun-daunan. Minumlah, Nyai. Siapa tahu kau bisa sembuh karena ramuan ini. Minumlah. Tidak usah. Lebih baik kau duduk di sini, Ki. Tungguilah aku. Jangan pergi kemana-mana. Aku takut sekali. Sudah, cobalah
minum ramuan ini. Siapa tahu ada gunanya, Nyai. Nyai Paricara yang membuat ramuan ini. Kau kenal Nyai Paricara, bukan? Beliau seorang tabib yang sudah ternama sekali. Ayo, Nyai, minumlah. Aku mengantuk sekali. Rasanya aku mau tidur. Aku ingin tidur pulas. Nyai, kalau bisa, usahakanlah jangan sampai tidur. Tahanlah. Pak, apakah perlu saya bantu? Tidak usah, Nyai Paricara. Ayo, Nyai, minumlah. Siapa tahu Dewata Agung masih ingin memanjangkan usiamu. Minumlah, Nyai. Aku mau tidur aja. Aku ngantuk sekali. Dia selalu berkata begitu, Nyai. Dia mengantuk. Dia mau tidur katanya. Bapak harus membantu istri Bapak membesarkan semangatnya. Wabah penyakit menular ini memang sangat berbahaya. Tapi jika istri Bapak mempunyai semangat hidup yang besar, maka keadaannya menjadi lain. Tolonglah bantu istri Bapak. Hiburlah hatinya yang sedih. Besarkanlah semangatnya untuk tetap hidup. Iya, Nyai. Saya akan mengikuti petunjuk-petunjukmu, Nyai. Saya meninggalkan beberapa lembar daun untuk ramuan obat. Bapak bisa meramunya sendiri. Caranya demikian. Ambil beberapa lembar daun, kemudian remas-remas dan campurkan dengan air hangat yang dibubui sedikit kapur sirih. Setelah itu, Bapak boleh meminumkannya kepada istri Bapak. Bapak bisa mengerjakannya sendiri, bukan? Iya. Saya bisa, Nyai. Sekarang saya mohon diri. Saya harus pergi ke tempat lain. Oh, terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih atas pertolongan, Nyai. Mudah-mudahan Dewata Agung menyelamatkan desa Binor ini dari Ika. Meisin meninggalkan rumah warga desa Binor itu dan melangkah mencari rumah yang lain. Ada beberapa rumah yang sudah kosong tanpa penghuni. Mungkin penghuninya mengungsi ke tempat lain. Setelah istirahat sejenak, Meisin kembali melangkah menghampiri rumah yang terletak di bawah rumpun bambu. Rumah itu sederhana saja, tidak begitu besar dan tidak mewah. Suasana sunyi lengang. Tak setitik pun nampak cahaya dari dalam ruangan. Berapa kali dan tidak memperoleh jawaban, Meisin terpaksa mendorong pintu itu perlahan-lahan. Barangkali rumah ini kosong. Mungkin penghuninya sudah mengungsi ke tempat lain. Kasihan sekali. Malapetaka benar-benar telah mencengkeram desa ini. Seperti perang. Malapetaka ini seperti perang. Siapa yang tidak beruntung akan binasa. Kosong. Rumah ini benar-benar sudah kosong. Aku seperti mendengar suara napas binatang. Meisin mundur beberapa langkah. Matanya tidak berkedip memandang sesuatu yang sangat mengerikan. 2 ekor anjing hutan mendekam di sudut ruangan, dan mayat seorang anak kecil terbujur, sebagian tubuhnya robek-robek. Rupanya anjing liar itu sedang berpesta, memanfaatkan keadaan yang menimpa desa Binor. Salah seekor di antaranya menjilat kepala bocah laki-laki yang tertelungkup dan sudah tidak bernyawa lagi. 2 ekor binatang buas itu nampaknya tidak senang melihat kehadiran Meisin.
Mereka memandang Meisin dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka merasa terganggu. Anjing-anjing hutan tidak punya pikiran. Sementara desa ini meraung-raung kesakitan, kalian malah enak-enak berpesta pora. Kurang ajar, biadab, dasar anjing hutan. Tidak sepantasnya kau makan bangkai manusia. Ayo pergi, cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Rumahmu di hutan sana. Jadi kau tidak mau pergi? Kau tidak mau kusul pergi ya? Baik, aku akan memaksamu pergi dari tempat ini. Secepat kilat Meisin melolos palang pintu yang masih menempel di daun pintu. Sementara 2 ekor anjing hutan itu masih mengawasinya, sambil menjilat dan menggigit-gigit tubuh bocah yang sudah tidak bernyawa. Meisin sangat marah. Dia geram melihat kebiadaban itu. Dan akhirnya, tangannya bergerak memukul anjing hutan. Pergi kau! Dasar binatang! Pahat biadab! Ayo pergi! Pergi! Hanya dari sini! Dua ekor anjing itu pun segera berlari keluar. Suara gonggongannya masih terdengar dari tempat yang jauh. Meisin melemparkan palang pintu, kemudian bersandar di daun pintu sambil menangis terseduh-seduh. Dewata aku, bencana apa yang telah kau timpakan kepada warga desa ini? Mengerikan sekali. Pemandangan yang sangat mengerikan. Aku tidak akan bisa melupakannya. 2 ekor anjing hutan menggerogoti tubuh seorang bocah yang sudah tidak bernyawa. Menyeramkan sekali. Apakah aku sedang mengalami mimpi buruk? Kasihan bocah itu. Dia memang sudah tidak bernyawa lagi. Dia telah menjadi korban wabah penyakit menular. Tapi tidak seharusnya dia menjadi mangsa 2 ekor anjing hutan. Untung aku segera bisa mengusir makhluk biadab itu. Kasihan Kona. Ayolah. Jangan tidur di sudut ruangan yang gelap. Ayo, tidurlah dengan baik. Aku akan membaringkanmu di atas balai. Kasihan Kona. Perlahan-lahan Meisin mengangkat tubuh bocah dan membaringkannya di atas balai bambu. Meisin terpaksa memalingkan wajahnya begitu melihat keadaan si bocah secara utuh. Beberapa jari tangannya lenyap, wajahnya rusak, lehernya terkuak lebar, dan sebagian isi perutnya berantakan keluar. Meisin buru-buru menutupi bocah itu dengan selembar kain yang sudah kumal. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin meneruskan langkah-langkahnya. Sekarang dia menuju ke sebuah rumah yang halamannya cukup luas. Seorang wanita setengah tua menerimanya di ruangan tengah. Seorang pemuda sekitar usia 20 tahun terbaring di atas balai yang dilapisi tikar pandan. Seorang gadis manis duduk di sebelahnya. Semula saya bermaksud mengungsi Nyai Palicara, tapi akhirnya saya mengurungkan niat itu. Saya tidak sampai hati meninggalkan rumah dan tanah pusaka ini. Tempat ini adalah warisan dari leluhur saya. Saya tidak tega meninggalkannya, Nyai. Apakah mereka semua anak ibu? Iya, Nyai. Mereka anak saya. Anak saya hanya 2. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka sudah tidak mempunyai orang tua laki-laki. Suami saya meninggal 2 hari yang lalu.
Dan sekarang giliran anak laki-laki saya. Saya tidak tahu mengapa terjadi malapetaka seperti ini. Siapa yang berbuat dosa di desa ini, sehingga kami semua menjadi korban kutukan para dewa. Oh, saya tidak tahan lagi. Kalau ibu mau pergi mengungsi, kita semua bisa selamat. Ibu sudah tua. Untuk apa mengungsi? Kau yang seharusnya pergi mengungsi, kau masih muda. Sudahlah, Bu. Dalam keadaan sulit seperti ini, sebaiknya kita tenang. Jangan berselisih pendapat. Perselisihan akan membawa suasana lebih tidak menyenangkan lagi. Alangkah baiknya kalau kita segera berbuat sesuatu untuk anak ibu. Sama seperti yang lain. Perutnya keras dan badannya panas. Dia sama sekali tidak mau makan, Nyai. Tadi dia muntah-muntah. Katanya perutnya merasa mual. Oh, Nger, anakku. Jangan pejamkan matamu. Lihatlah ibu, Nger. Lihatlah adikmu itu. Jangan tinggalkan kami, Nger. Maaf, Bu. Saya datang kemari untuk berbuat sesuatu. Barangkali usaha saya ada manfaatnya. Saya akan meramu obat untuk menyembuhkan penyakit putra ibu. Dapatkah ibu membantu sedikit? Tolong ambilkan semangkok air hangat. Biar aku yang mengambilkannya, Bu. Apakah suami ibu meninggal karena wabah ini juga? Atau karena penyakit yang lain? Gejala sakitnya sama, Nyai. Perutnya keras dan tubuhnya panas. Buang airnya bercampur darah dan lendir. Sehari sebelum meninggal, dia merasakan kerongkongannya seperti tercekik. Dan pada saat menjelang ajal, dia merasa seperti orang mengantuk berat. Maunya tidur terus. Dan akhirnya, begitulah, Nyai. Baiklah, Bu. Saya harap ibu mau bersabar. Tabahkan hati ibu. Ibu tidak mengalaminya sendirian. Saya sudah berjalan ke sana kemari, dan saya melihat pemandangan yang sama. Bahkan saya melihat pemandangan yang sangat mengenaskan. Sebuah keluarga jatuh menjadi korban. Semuanya. Bapaknya, ibunya, dan 3 orang anaknya tergeletak di lantai ruangan. Musibah ini memang sangat mengerikan. Baru pertama kali saya melihat ada wabah penyakit menular seganas ini. Oh, mungkin sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Benar, Bu. Apa yang terjadi di atas bumi manusia ini adalah kehendak Dewata Agung. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan orang lain hanya menunjukkan kelemahan kita sendiri. Lebih baik kita berbuat sesuatu untuk menolong saudara-saudara kita. Ini airnya, Bu. Iya, terima kasih. Letakkan di atas meja. Sekarang, Ibu tunggu sebentar. Saya akan meramu daun-daunan untuk mengobati penyakit putra Ibu. Mudah-mudahan saja usaha saya dapat membantu. Kembali Meisin bekerja dengan cekatan meramu daun-daunan. Setelah ramuan itu dicampur air hangat, Meisin meletakkannya di atas meja. Wanita setengah tua mengangkat punggung putranya yang terbaring lemah, dan Meisin memberinya minum ramuan obat. Tidur. Tahanlah. Kau harus tetap terjaga. Iya, usahakanlah jangan sampai tertidur. Apakah penyakitnya bisa sembuh, Bu? Aku tidak tahu, Nduk. Barangkali Nyai Palicara dapat menjawab pertanyaanmu. Saya hanya berusaha. Saya pikir inilah yang terbaik. Daripada kita tinggal diam dan melihat wabah ini semakin merajalela, lebih baik kita berusaha. Kalau Dewata Agung mengizinkan,
usaha manusia tidak akan ada yang sia-sia. Nah, Bu, saya kira cukup. Sekarang saya mohon diri. Selanjutnya, Ibu dapat membuat ramuan daun-daunan sendiri. Saya sudah memberi petunjuk bagaimana caranya. Terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih atas kehadiranmu dan pertolonganmu. Mudah-mudahan Dewata Agung memberkati usahamu yang luhur dan mulia ini. Nyai Paricara belum juga kembali. Sebentar lagi pagi datang. Apakah kita terus menunggu di sini, Kakang Rake? Iya. Apa yang bisa kita lakukan selain menunggu? Sebenarnya aku ingin menyusul Nyai. Tapi terus terang, aku tidak berani. Barangkali aku ini seorang laki-laki yang berjiwa pengecut, Kakang. Banyak laki-laki yang berjiwa pengecut. Kadangkala seorang wanita pun lebih berani dibandingkan laki-laki. Bukankah itu memalukan sekali? Ya, memang memalukan. Tapi kenyataannya begitu. Seringkali seorang wanita lebih berani. Dan laki-laki, sekalipun tenaganya lebih besar dan otot-ototnya lebih kencang, seringkali jiwanya pengecut. Ya, kita ini. Aku melihat ada sosok bayangan menuju kemari, Kakang. Mungkin dia Nyai Paricara. Bapak Rake, Bapak Wali Kadep, mengapa kalian masih di sini? Kami menunggumu, Nyai. Iya, kami tidak sampai hati meninggalkan Nyai sendirian. Akhirnya kami memutuskan menunggu Nyai di sini saja. Kalau begitu, baiklah. Mari kita kembali ke Pasuruan 1. Bagaimana, Nyai? Apakah Nyai sudah bertemu dengan mereka? Warga desa Binor yang menjadi korban wabah penyakit menular, Nyai. Malam ini, aku baru menolong beberapa orang di antara mereka. Persediaan daun-daunan habis. Aku harus kembali lagi ke Binor setelah menyiapkan ramuan daun-daunan yang lebih banyak. Apakah banyak yang menjadi korban, Nyai? Iya, Bapak Rake. Sangat mengerikan untuk diceritakan. Nanti saja, pada lain kesempatan, saya akan ceritakan pada Bapak berdua. Sekarang, mari, kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita harus kembali ke Pasuruan 1. Meisin segera kembali ke Pasuruan 1 bersama Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Pagi harinya, Meisin mengumpulkan ratusan lembar jenis daun-daunan dan mengepaknya dalam keranjang. Hari itu juga, Meisin bermaksud kembali ke desa Binor untuk menolong orang-orang. Kaukah itu Ayu? Iya, Ayah. Saya yang datang. Ayah sedang menulis syair? Tidak, Ayu. Aku sedang mencoret-coret rontal ini. Aku tidak bermaksud menulis syair.
Apa aku masih bisa menulis syair? Tapi ayah menuliskan aksara-aksara. Nah, benar bukan? Ayah menulis syair. Coba lihat ayah, seperti apa bunyinya. Ku bimbing tanganmu, ku bawa masuk puri perkawinan yang dingin. Ku tertawakan diriku sendiri melihat lelucon ini. Bayanganmu mengejek di balik cermin. Sampah busuk diterjang angin. Kau duduk membisu bagaikan arca Durgandini. Aku terbaring menyapa bulan di angkasa kelam. Menyapa dengan napas-napas putus asa. Menyapa dengan penyesalan sebatas usia. Menyapa dengan suara terbata-bata. Bulan yang angkuh menyembunyikan wajahnya di balik mega. Arca Durgandini semakin membeku. Lelucon hidup yang tidak lucu. Akulah sampah busuk diterjang angin. Akulah punggung yang bongkok. Akulah sekeping uang receh tercecer di jalan. Akulah sepotong makanan kaum sudra. Hidup sendiri, membusuk dan tidak berharga. Syairmu indah sekali, ayah. Aku kagum melihat caramu merangkai kata-kata. Itu barang yang tidak berharga. Tidak bisa untuk makan kenyang. Tapi syair tidak untuk dimakan, ayah. Syair untuk diresapi kata-katanya. Bukankah kau sendiri yang mengatakan demikian? Kalau kau menyukai syair itu, bawalah. Simpanlah. Dan kalau kau sudah bosan membacanya, bakarlah. Siapa yang kau maksudkan dengan bulan, ayah? Siapakah Arca Durgandini itu? Ibumu. Ibu? Ya, ibumu. Ibumu tapi bukan apa-apaku. Bagiku dia sosok bulan yang angkuh. Bagiku dia Arca Durgandini yang membeku. Tapi ayah sudah meresmikan perkawinan bersama ibu. Bagaimanapun juga, sekarang ini ibu sudah menjadi istrimu yang syah. Sebenarnya aku tidak mengharapkan terlalu banyak, Ayu. Aku hanya ingin dianggap seperti manusia biasa. Tapi begitulah. Mana ada yang mau menyapa sampah busuk seperti Arya Dwi Pangga. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mata Arya Dwi Pangga berkaca-kaca. Hayuwandira mendekati ayah kandungnya, kemudian meraba pundaknya yang mulai rapuh. Tiba-tiba Hayuwandira menjadi sedih sekali. Dia tahu, sekalipun sudah terikat sebuah perkawinan resmi di depan penghulu adat dan mengucapkan janji-janji perkawinan, namun semua itu hanyalah demi Ayu. Meisin tetap tidak menghiraukan ratapan naluri Arya Dwi Pangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Meisin di desa Binor? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.